Om Swastiastu. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Sendiri Sanur. Perkenalkan, nama saya Komandia Putra 19. Hari ini saya akan menjelaskan tentang sistem pernapasan manusia. Tujuan dari pembelajaran ini adalah 1. Bagian-bagian tentang sistem pernapasan manusia. 2. Apa itu sistem pernapasan dan proses pernapasan manusia. 3. Penyakit pada sistem pernapasan manusia yang bisa bedanya. Ayo simak teman-teman. Sistem pernapasan manusia. Organ pernapasan manusia. Organ tubuh manusia yang digunakan untuk pernapasan yaitu hidung, laring, trakea atau batang tenggorokan, bronkus atau cabang tenggorokan, paru-paru, alveus. Hidung. Hidung berfungsi sebagai pintu masuk dan pintu keluar udara yang diperlukan oleh sistem pernapasan kita. Penyaringan udara agar kotoran tidak masuk ke dalam saluran pernapasan. Selaput lendir yang ada di dalam rongga hidung berguna untuk mengatur suhu dan melembabkan udara. Faring. Faring merupakan bagian dari tenggorokan yang terletak di belakang hidung dan mulut. Faring berfungsi sebagai jalur penghubung untuk udara dari hidung menuju paru-paru dan makanan dari mulut menuju lambung. Trakea. Trakea juga disebut batang tenggorokan, adalah saluran pernapasan yang berfungsi sebagai jalur keluar dan masuknya udara yang kita hirup melalui hidung atau mulut menuju paru-paru. Trakea terletak di depan kerongkongan dan terdiri dari tulang-tulang rawan berbentuk cincin sedang berbicara. Katup yang ada di trakea akan menutup sehingga saluran makanan tertutup dan saluran pernapasan terbuka. Bronkus berfungsi sebagai penyambung antara trakea dan paru-paru. Bronkus merupakan organ pernapasan manusia yang berbentuk cabang tenggorokan. Di dalam bronkus ada rambut kecil dan lendir yang menangkap debu, kotoran, dan benda asing dan akan didorong kembali ke atas untuk dikeluarkan dengan cara batuk. Paru-paru. Paru-paru berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbohidrat. Paru-paru terdiri dari bronkus dan alveolus. Paru-paru terletak di dalam rangka dada manusia. Setiap manusia memiliki 2 paru-paru, yaitu paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Alveolus. Alveolus adalah kantung-kantung udara kecil di dalam paru-paru yang berfungsi sebagai tempat pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Alveoli memiliki bentuk seperti kumpulan anggur dan permukaannya yang luas membuat alveoli baik dalam mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh. Pernapasan manusia. Saat menghirup napas, diafragma akan bergerak ke bagian bawah sehingga paru-paru mengembangkan dan udara dari luar bisa masuk. Saat mengembuskan nafas, diafragma akan melengkungkan dan bergerak ke bagian atas sehingga udara di dalam paru-paru keluar. Proses pernapasan manusia. 1. Menghirup napas. Diafragma kontraksi dan paru-paru mengembangkan sehingga udara masuk melalui hidung menuju paru-paru. 2. Pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Alveolus. Terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida di dalam alveolus. 3. Menghembuskan napas. Diafragma relaksasi dan paru-paru mengempiskan sehingga karbon dioksida keluar melalui mulut dan hidung. Gangguan pernapasan pada manusia. Bronkitis. Radang pada cabang tenggorokan bronkus karena infeksi. Flu, penyakit yang disebabkan virus influenza. Asma, penyakit penyumbat saluran pernapasan karena alergi rambut, bulu, debu, atau tekanan psikolog. Tuberkulosis. Tuberkulosis merupakan penyakit paru-paru yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis. Tuberkulosis juga bisa menyerang bagian tubuh lain seperti tulang, kelenjar, getah, bening, dan otak. Cara mencegah penyakit organ pernapasan manusia. Hindari rokok dan paparan asap. Ini menyebabkan utama bronkitis kronis dan dapat memperparah bronkitis akut. Jaga kebersihan tangan. Cuci tangan secara teratur dengan sabun air mengalir. Jaga kebersihan lingkungan. Bersihkan rumah secara teratur untuk mengurai debu dan tunggu debu. Berolahraga agar badan selalu bugar dan terhindar dari segala penyakit yang menyerang. Kalau belum, jangan lupa komen, like, dan subscribe ya. Bye bye.